Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqillaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Faqala jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. ثم قال أيضا في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang kita peroleh sampai siang hari ini, yang tentu banyak orang lain yang tidak berkesempatan untuk menundukkan dan mensujudkan aktivitasnya walau hanya 20 menit ke depan, tapi kita berhasil untuk mengesampingkan semua kegiatan demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari itu salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu konsisten mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada baginda Rasul, kita bahagia di dunia dan tentu kita harapkan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati, setiap manusia itu pasti punya masalah dalam hidupnya. Sejak kecil, tumbuh dewasa, kuliah, pengen punya rumah tangga, ingin mendapatkan istri yang soleh dan solehah dan seterusnya, pasti punya masalah. Ketika sudah dapat istri, masalah rumah tangga muncul. Pengen punya anak. Ketika sudah punya anak, masalah muncul, masalah terhadap anaknya. Ketika anak besar, masalah muncul, menyekolahkan anak, menguliahkan, ingin punya menantu. Ketika punya menantu, masalah juga muncul, menantunya soleh atau soleha atau tidak, sesuai dengan harapan atau tidak. Sampai pada taraf kakek nenek seorang yang punya cucu, masalah itu pasti datang. Pada prinsipnya, manusia itu akan selalu dirundung oleh masalah, baik itu tentang dirinya, keluarganya, pekerjaannya, milieu atau lingkungan atau apapun itu. Tetapi dalam setiap masalah, apa yang dihadapkan oleh orang yang selalu menghadapkan masalahnya dengan koridor agama, itu berbeda orang yang melepaskan masalahnya itu lepas daripada koridor agama itu sendiri. Bapak yang saya muliakan, terkadang seseorang melihat seluruh aspek kehidupan itu kalut, kalap, tidak ada problem solving, tidak ada penyelesaian, karena selalu emosional yang dia hadapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya, bukan emosional agama religiusnya. Ada yang menarik, Profesor Dadang Hawari menyebut bahwa manusia itu punya kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual itu hanya dapat diperoleh dalam prinsip-prinsip nilai-nilai agama, tidak ada yang lain. Di Eropa, banyak orang menguasai teknologi. Israel menguasai persenjataan, Barat menguasai teknologi, kaya akan finansial. Tapi apakah mereka selesai dari masalah? Tidak. Data menunjukkan, dirilis WHO, bahwa rata-rata orang Eropa yang finansialnya kita anggap cukup tinggi, hidup mereka sejahtera, ternyata orang-orang Barat itu banyak yang punya gangguan mental.
banyak yang harus tidur di rumah sakit jiwa, punya gangguan kejiwaan. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena mereka kekurangan uang, tidak bisa mencukupi harta kehidupannya dan sebagainya? Tidak. Tapi itu tadi, mereka keropos jiwanya, selalu menghadapi persoalan kehidupan, pekerjaan dan lain sebagainya hanya sebatas emosional duniawi, tidak menghadapkannya dengan nilai-nilai spiritual. Menurut Profesor Dadang Hawari, nilai-nilai spiritual itu hanya didapatkan dalam prinsip-prinsip agama, tidak ada yang lain. Bapak yang saya muliakan, menarik ketika bagaimana seorang manusia mampu melihat sisi positif dari hal negatif sekalipun. Seseorang yang sakit, usianya sudah 62 tahun, dia sakit asam urat sudah 2 tahun. Lalu dia berkeluh kesah kepada orang lain, pada tetangganya, dia bilang, saya sekarang sakit. Usianya sudah berapa? 62. Sakitnya apa? Asam urat. Kalau sudah sholat ke masjid maghrib, tidak bisa lagi pulang ke rumah sholat isya, dia harus nunggu sholat isya di masjid. Lalu yang dia lihat emosional duniawi hanya sakitnya. Dia lupa ketika dia sakit itu ada nilai plus yang diberikan Tuhan. Di mana nilai positifnya? Dulu ketika usianya 60-an tidak pernah sakit asam urat, dia habis maghrib di masjid berkeluyuran di warung kopi, ke kafe dengan teman-teman, selesai. Isanya kapan? Bisa jam 10 malam, bisa tengah malam, bisa menjelang subuh. Tapi dia lupa ketika dia dititipkan Allah rasa sakit asam urat, akhirnya gara-gara sakitnya dia harus menunggu waktu sholat isya di masjid. Dia harus menunggu sholat isyanya di masjid. Dia diberikan kesempatan oleh Allah i'tikaf, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunggu waktu sholat. Beda halnya dia sholat yang memanggil dia dengan seruan suara azan. Tapi nilai plusnya dia menunggu waktu sholat. Dia diberikan Allah waktu untuk qabliyah, diberikan waktu untuk sholat berjamaah tepat waktu. Yang sholat berjamaah itu nilainya 27 derajat daripada sholat munfarid. Dia lupa itu semua. Dia hanya melihat sisi negatif, dia sedang sakit. Padahal di sakitnya itu, cobalah untuk berpikir, mengambil sebuah nilai positif padahal negatif sekalipun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hamba. Kadang kita sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika mengucap salam lalu berpikir, ya Tuhan, hari ini belum ada rezeki. Karena dia memandang rezeki itu hanya satu prinsip saja, satu perspektif saja, nomenklaturnya adalah finansial, uang. Dia lupa kalau Allah sudah memberikan dia kesempatan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat, itu juga merupakan rizqum minallahi ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pahami rezeki itu bentuknya finansial saja. Dia punya kesehatan, itu rezeki. Allah beri kesempatan dia untuk tunduk dan sujud di hadapan Tuhan di waktu sholat, itu rezeki di saat orang lain tidak mau sholat. Allah beri dia punya anak di saat orang lain harus menghabiskan ratusan juta untuk proses bayi tabung memiliki anak, itu juga rezeki. Allah berikan dia kesempatan untuk bekerja yang dari pekerjaan itu memberikan nafkah anak istrinya, itu juga rezeki. Bukan dikatakan bahwa rezeki itu hanya bentuknya finansial, itu keliru namanya. Bapak yang saya muliakan, ada orang botak sholat, di sampingnya dia lihat orang Gojek online dengan rambut yang gondrong. Dia bilang sama Gojek online itu, ente beruntung ya, punya rambut gondrong. Di saat saya harus mencari formula khusus di rumah sakit untuk menumbuhkan rambut saya dengan menghabiskan uang jutaan rupiah, tidak tumbuh juga. Saat itu dia lupa, dia tidak punya rambut, tapi dia lupa kalau Allah kasih dia sawit 15 hektar. Dia lupa kalau Allah sudah menitipkan kepada dia mobil 15 buah. Dia lupa kalau Allah sudah titipkan harta kekayaan berlimpah ruah, sehingga dengan harta kekayaan itu dia bisa menikmati apa yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang berambut gondrong tadi. Padahal orang yang berambut gondrong itu pun karena nggak mampu untuk berpangkas misalnya, maka rambutnya gondrong. Tapi dia lupa itu. Kenapa melihat sisi hal kekurangan di mana Allah sudah memberikan kita hal-hal yang cukup terbaik sesungguhnya. Bapak yang saya muliakan, makanya kata Allah di dalam penggalan ayat Al-Quran lain disebutkan, maka atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala falyafrahu, maka hendaklah manusia itu sesungguhnya bergembira. Kita nikmat banyak sekali.
ada nikmat insting yang diberikan Allah. Seorang manusia sejak lahir itu sudah pandai menangis. Kalau kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang itu, siapa sih yang mengajari anak itu menangis? Tidak ada. Nikmatul idrak. Yusuf Al-Qaradawi menyebutnya dengan istilah nikmatul idrak, insting. Orang baru lahir sudah bisa menangis. Tidak ada yang ngajari dia nangis, tapi dia bisa menangis. Allah sudah ajari dia menangis. Mengapa dia belum bisa bicara? Jawabannya, Allah belum ajari dia bicara. Hanya itu yang tahu dia pada konteks yang demikian. Jadi nikmat kita dari mulai sejak bangun tidur sampai kita tertidur kembali tengah malam begitu banyak sekali. Maka sesungguhnya pandai-pandailah bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana sebuah ciptaan Allah itu diciptakan sedemikian rupa sehingga apapun ciptaan Tuhan itu limaslahatin nas, untuk kemaslahatan kita sendiri. Walau terkadang kita menganggapnya itu adalah buruk. Maka saya katakan falikulli syai'in hikmah. Setiap persoalan itu ada hikmahnya. Anda sedang dirundung masalah nih, musibah. Itu ada hikmahnya. Cari sendiri apa hikmah. Ketika Anda belum menemukan, jangan katakan ciptaan Allah itu sia-sia. Tidak, kita belum menemukan itu. Seseorang yang pulang tengah malam dari kerja, sepeda motornya pecah, ban sepeda motornya pukul 23.00. Gara-gara pecah sepeda motornya, dia maki-maki sepeda motornya, dia marah-marah, dia sepak, dia murka, dia menyalahkan semuanya. Salah pabrik, salah mesin dan sebagainya. Cobalah mengambil nilai positif dari yang negatif itu, supaya hati Anda tenang. Karena carilah ketenangan dalam hidup, bukan kesenangan. Belum tentu orang senang itu hidupnya tenang. Orang miskin itu makannya lahap, orang kaya susah sekali makan, semuanya salah. Pantangan semuanya banyak. Itukah yang dicari? Orang kaya ada yang susah hidupnya, tidur pun harus makan mengkonsumsi pil tidur. Kenapa? Sawitnya dininjau orang, kemarin datang 12 ton, laporan mandornya hari ini 10 ton, 2 ton lagi hilang. Dia lupa kalau 12 ton itu 10 ton sudah dia terima, 2 ton lagi hilang. Kenapa sibuk kali? Toh Allah sudah berikan rezeki untuk dia, itu rezeki dia. Ya ikhlaskan aja, ya Tuhan. Mungkin dia belum makan, anaknya belum sekolah, uang sekolah anaknya belum berbayar. Ikhlaskan saja, tapi ingat, ya Tuhan itu salah, dia mencuri. Berikan dia kesadaran kalau perbuatannya itu salah supaya dia mencari rezeki yang halal. Luaskan dunianya, luas. Yang mempersempit itu apa? Hati manusia. Bapak yang saya muliakan, ketika ban sepedanya bocor tadi 23.00, harusnya dia terlambat pulang ke rumah. Biasanya sampai jam 12 malam, sekarang pulang sampai jam 12.30, tengah malam. Dia marah. Coba untuk mengambil hal yang positif di situ. Di mana hal yang positifnya? Ini musim begal. Ya Tuhan, kenapa ban sepeda motor saya bocor? Mungkin ya Allah, kalau saya tidak bocor, pasti saya lewat di perempatan lampu merah kota Gelugur itu pukul 12.00 malam. Saat itu begal, geng motor sedang konvoi di sana. Tapi dengan bocornya sepeda motor saya, ya Allah, mungkin kau menyelamatkan saya sehingga saya lewat di situ pukul 12.20 malam. Sehingga saya tidak jadi berbahaya dengan faktor bahaya yang menyintar lingkungan kita sekarang. Kenapa nggak berpikirnya ke sana? Supaya apa? Tenang. Atau dalam perspektif yang lain, coba kita ubah mindset berpikirnya. Mengapa Allah buat sepeda motor saya bocor? Supaya ada asbab rezeki terhadap penampal ban. Yang mungkin dari semalam dia belum ada tampalan ban, anaknya belum sekolah, dia belum makan, sudah dari tadi pagi. Tapi Allah memberikan asbab untuk kita. Cobalah berpikir positif selagi saya katakan, padahal negatif sekalipun, supaya tentram, timbul ketenangan dalam batin kita. Bapak hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, ada yang menarik ketika Imam Al-Baijur mengklasifikasi berdasarkan satu sumber riwayat tentang bagaimana Tuhan, bagaimana Allah merespon permintaan seorang hamba. Respon yang pertama dalam bentuk kapasitas doa di situ, ada yang Allah kasih cash and carry. Apa yang dia minta langsung, ya Tuhan, saya hari ini coba untuk melamar jabatan di perguruan tinggi misalnya, atau di pemerintahan. Dia sholat, dia puasa, dia penuhi kriterianya, Allah kasih. Itu yang pertama. Metodologinya cash and carry, langsung. Yang kedua, Allah tidak mengabulkan doanya, tetapi menghindarkan dirinya dari malapetaka. Tuhan tahu, kalau kau naik jabatan, sholatmu tinggal. Kalau kau naik jabatan, kau akan korupsi. Aku tidak inginkan itu. Kau diperiksa KPK.
Kalau kau naik jabatan, rezekimu bertambah, kau lebih banyak peluangnya untuk maksiat. Aku tidak ingin itu, kata Tuhan. Maka prinsipnya, apakah doa hamba itu tidak diterima? Diterima, tapi metodologi penerimaan yang berbeda. Doa tidak dikabulkan di dunia, tetapi dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka. Pada prinsipnya, diterimakah doanya? Diterima Tuhan, tapi cara pengabulannya beda-beda. Yang ketiga, yang menarik kata Al-Bajuri adalah apa yang diberikan Allah tidak diterima di dunia, tetapi di akhirat dikumpulkan menjadi ladang pahala. Pada ilustrasinya, itu semua milikmu, kata Tuhan. Saya merasa tidak pernah mengerjakan ini, ya Allah. Iya, itu adalah doa-doamu yang kukumpulkan. Aku suka kau bermunajat, aku suka kau menangis tengah malam merintih untuk mengharapkan ridho dan permintaanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang saya muliakan, saya ingin katakan bahwa dalam hidup ini gak usah pusing-pusing kali lah. Apapun persoalan yang kita hadapi, cobalah mengambil nilai positif, nilai yang terbaik, hikmah dari setiap persoalan apapun yang kita hadapi. Karena pada prinsipnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang pada prinsipnya kita tidak mampu memikul beban tersebut. Dan selalulah melihat hal positif dari persoalan negatif sekalipun. Saya selalu cerita begini, ketika ada sebuah video dokumenter seorang nenek-nenek di Eropa meminta tolong kepada seorang anak muda yang sedang bersandar di sebuah tiang listrik di pinggir trotoar jalan. Sang nenek ini duduk di atas kursi, di belakang tempat dia duduk ada ruko yang tinggi. Ketika dia sudah tua renta, tongkatnya jatuh menggelinding ke aspal, persis jatuhnya berhenti di depan kaki anak muda tadi. Lalu dia bilang, "Oh Maisan, wahai anakku, tolong ambilkan tongkat saya susah sekali untuk berdiri." Apa yang dilakukan anak muda tadi? Dia terus makan rotinya, dia main gadget, dia bersandar di tiang itu, dia tidak peduli dengan rintihan nenek tadi. Yang kedua kalinya nenek itu coba untuk mengelas. Dia katakan, "Wahai anakku, tolong ambilkan tongkat saya sudah tua." Sulit rasanya untuk mengambil tongkat itu ke sana. Tapi apa yang dilakukan anak muda tadi? Dia lihat nenek tadi, dia teruskan aktivitasnya. Dengan rada sedikit kesal, nenek tadi bangkit dari kursinya dan terpapah-papah mengambil tongkat yang jatuh menggelinding persis di kaki anak muda itu. Ketika tangannya sampai di kaki anak muda itu, tiba-tiba sebuah lemari jatuh dari ketinggian tempat ruko di belakang tempat dia duduk tadi, persis jatuhnya menimpa kursi tempat duduk dia semula. Sehingga dia lihat dan tercengang, dia katakan pada anak muda tadi, "Oh Maisan, thanks. Wahai anak muda, terima kasih karena kau tidak jadi menolong saya. Karena kalau tadi kau jadi menolong saya, pasti reruntuhan itu akan mencederai saya." Terkadang, Bapak yang saya muliakan, kita selalu minta tolong dengan orang, kita selalu menolong orang lain. Tapi ketika orang lain yang selalu kita tolong, kita minta tolong balik, dia tidak mau menolong kita, jangan pahami itu adalah hukuman Allah. Kenapa? Karena kita tak tahu apa nilai hikmah di balik apapun kejadian yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada khutbah singkat ini membuka wacana kita bersama. Jangan pusing kali menghadapi hidup. Apapun yang diberikan Allah, syukuri itu sebagai sebuah nikmat. Kendati pun itu menurut kita adalah masalah, cobalah melihat masalah itu dari sisi positif, dari sisi hikmah. Apa sih maksud Allah dengan memberikan masalah ini kepada diri saya? Coba lihat bagaimana seorang yang punya penyakit asam urat, yang menurut dia itu adalah masalah, tapi di sisi asam uratnya Allah berikan dia kesempatan i'tikaf, Allah berikan dia kesempatan untuk berlama-lama berzikir di masjid, Allah berikan dia kesempatan untuk qabliyah dan ba'diyah, sholat jamaah tepat waktu di awal waktu dan sebagainya, yang itu mungkin dia tidak dapatkan ketika dia hidup normal tanpa masalah yang ia hadapi. Bapak yang saya muliakan, saya ingin mengajak kita bersama bahwa tak ada pandangan negatif terhadap apapun yang diberikan Allah terhadap orang yang beriman tentunya. Bisa jadi itu peringatan, bisa jadi teguran Allah, bisa jadi justru Allah ingin menyelipkan nikmat di balik kesengsaraan yang sementara orang berpikir itu adalah derita, tapi ternyata Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi setiap apapun ciptaan Allah, karena sering saya katakan dulu bahwa sekelas nyamuk saja yang dulunya para orang merasa aneh mengapa Allah menciptakan seekor nyamuk yang menyusahkan orang tidur. Tapi di sisi lain, nyamuk yang usianya tidak sampai 7 hari
ternyata Allah ciptakan lapangan pekerjaan. Pabrik kelambu, berapa juta yang bekerja di sana. Pabrik sofal, berapa juta yang punya nafkah anak istrinya di sana akibat dia bekerja di sana. Hanya gara-gara seekor nyamuk yang usianya juga tidak terlalu lama. Tapi yakinlah, falikulli syai'in hikmah. Setiap apapun yang diciptakan Allah pasti ada nilai positif yang kita sebut dengan hikmah di atas segalanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal mustaghfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.